Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IB Podcast Kemenang Kabupaten Asahan. Kembali lagi bersama saya Putri Nurasikin sebagai host pada episode hari ini. Nah, tepat pada momen peringatan Hari Guru Nasional 25 November 2025, kita akan hadirkan obrolan inspiratif dan penuh semangat untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya pendidikan madrasah. Nah, pada kesempatan hari ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang setiap harinya bergelut pada dinamika pendidikan madrasah di Kabupaten Asahan. Ibu Kasih Pendidikan Madrasah Kemenang Asahan, Ibu Dr. Haja Sri Muklis Esos M.Ikom. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Putri. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast episode hari ini. Baik Bu, sebelum kita masuk lebih jauh nih, saya ingin bertanya, adakah momen lucu yang Ibu rasakan atau yang pernah Ibu alami selama Ibu menjabat menjadi Kasih Penmak? Maksudnya di madrasah ya, Iya. Mbak Putri ya. Nah, jadi begini Mbak Putri, yang saya lihat nih, momen-momen lucu itu pastinya ada ya di anak-anak. Misalnya ketika guru itu sudah menerangkan ya, sudah menerangkan dengan jelas dan sudah pada pasti dia itu harus diterima memang oleh pelajaran itu oleh si anak. Tiba-tiba anak itu nyeletuk gitu ya, ibu atau bapak, ada si amat tuh sedang ngiler gitu, tidur gitu ya. Padahal ini udah ini ya, udah mau menyampaikan materi itu udah dengan enak banget gitu, tapi akhirnya konsentrasinya sedikit buyar ya gara-gara itu tadi. Kemudian atau juga misal ada ibu ada kodok tuh di bawah mejanya ibu, otomatis nih guru pasti lihat, mana ya gitu ya. Jadi akhirnya hal-hal yang demikian juga bisa membuat buyar. Artinya Mbak Putri bahwa momen itu lahir dari kepolosan dan keluguan anak-anak itu tadi. Makanya apakah kita harus marah dengan mereka? Tidak ya, tapi bagaimana komunikasi kita bisa menerima dengan baik terhadap anak-anak itu sehingga anak-anak itu juga bisa positive thinking juga dengan kita. Jadi memang ya itu aja sih saya rasa yang sebagian dari beberapa yang lucu dari anak-anak ketika seorang guru itu mengajarkan ya. Ya berarti banyak ya Bu, kalau cerita tentang momen lucu berarti banyak karena menghadapi anak-anak gitu ya, dengan kepolosannya, dengan keluguannya, jadi gemes gitu ya. Benar-benar Mbak Putri ya, kadang-kadang mau marah nggak bisa marah, Mbak Putri tahu ya anak-anak sekarang ya gitu ya. Jadi makin ya gimana ya, diterima aja lah gitu, tapi komunikasinya tetap harus baik. Demikian sih Mbak Putri. Oke, baik Bu. Ya. Untuk tipsnya ada nggak ya Bu, tips untuk guru-guru madrasah nih agar tetap mengajar itu tetap sabar, tetap tersenyum, tetap semangat gitu. Kira-kira ada nggak ya tips dari Ibu? Ada sih ya tips dan motivasi saya buat guru-guru itu agar dia semangat mengajar walaupun kadang-kadang memang gajinya belum ada tapi laporan harus datang duluan. Itu yang pertama, memang harus ingatlah itu merupakan suatu panggilan hati. Artinya mengajar itu panggilan hati dalam kutip, bukan yang mengikat ya. Artinya dia memang itu panggilan jiwa dia sehingga dia memang bertanggung jawab akan tugas dia sebagai seorang guru ya. Kemudian yang kedua mungkin jadikan mengajar itu sebagai ibadah gitu dan amal jariah. Ketika seorang guru itu memang merasa bahwa itu adalah tugas dia dan memang harus dia sampaikan kepada siswa tadi dan dengan cara yang ikhlas, mungkin itu akan menjadi amal ibadah dia ya, amal ibadah dia walaupun dalam konteks tadi laporannya bagaimana, uangnya juga belum datang ya, gaji yang belum datang gitu kan. Dan yang ketiga adalah bangun komunitas ya sesama dengan saling mendukung. Jadi dalam konteks bangun komunitas ini kita sesama guru itu harus punya komunitas. Misalnya saya ini misalnya Mbak Putri, seorang guru yang memang
apa ya, kurang misalnya dalam keuangan, tiba-tiba gaji agak nyendat gitu ya, maka saya pasti akan menyampaikan dengan komunitas guru saya. Misalnya Mbak Putri juga seorang guru, pasti saya menyampaikan. Dan arti kata mungkin Mbak Putri bisa bantu saya, mungkin tabungan Mbak Putri ada gitu ya. Jadi kita harus memang membangun komunitas itu dengan baik. Dan yang keempat adalah terapkan literasi dan menjadikan keuangan itu lebih baik. Ya, jadi kita harus terapkan. Artinya begini Mbak Putri, seorang guru itu dia harus punya manajemen ke depan. Artinya ketika dia menerima gajinya, dia harus tahu skop-skop kemana gaji itu harus dia keluarkan. Jadi dengan catatan, ya saya melihat itu dengan catatan dia harus punya tabungan. Jadi ketika gajinya datang terlambat atau mungkin serti dia itu datang terlambat, dia itu masih punya tabungan yang bisa untuk membayarkan segala keperluan dia, terutama biasa kalau ibu guru perempuan, salah Mbak Putri, ada skincare yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Iya Mbak Putri, karena guru itu kan juga harus cantik ya Mbak Putri. Karena dilihat murid-murid. Iya betul, jadi murid itu juga melihat kalau gurunya itu cantik, iya dia semangat untuk belajar. Tapi kalau udah gurunya nggak cantik, terus pakaiannya juga out-outan lusuh, ya tentunya dia juga pastinya malas gitu. Nah yang terakhir Mbak Putri memang mengajukan aspirasi itu melalui jalur yang tepat. Jadi ketika kita menyampaikan aspirasi kita, kenapa memang gaji itu datangnya terlambat atau serti itu belum keluar, maka kita harus cari jalur yang tepat. Misalnya kalau guru di madrasah itu dia memang harus ke seksi pendidikan madrasah di Kementerian Agama kabupaten kota ya. Jadi intinya gaji mungkin terlambat datang ya Mbak Put, tapi semangat guru sejati tidak boleh pernah padam ya, karena dedikasi Bapak Ibu guru adalah lilin yang menerangi jalan bagi generasi mendatang. Jadi teruslah mengajar dengan baik, teruslah memberikan pencerahan yang baik dengan siswa, sehingga siswa itu juga akan memberikan dampak positif kepada kita seorang guru. Putri. Yang terpenting mengajar itu harus dari hati. Ya betul ya, seperti saya bilang tadi ya, ya, mendapat jadi amal jariah ya, buat ya, dari hati diniatkan sebagai ibadah. Ya betul Mbak Putri ya. Nah untuk menghadapi perubahan kurikulum Bu, kita kan sama-sama tahu kan kayak kurikulum di Indonesia ini sering berubah gitu ya. Ini kalau yang saat ini itu kurikulum berbasis cinta, ya Bu ya. Kemudian untuk guru-guru atau untuk orang yang berada di dunia pendidikan agar tidak kaget untuk menghadapi perubahan kurikulum itu, kira-kira Ibu ada tipsnya nggak? Iya, jadi gini, kadang-kadang tahun ini kita memang ada perubahan kurikulum ya, dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum berbasis cinta. Itu tentunya sama guru-guru itu bingung ya. Jadi tipsnya saya itu yang harus dilakukan seorang guru itu pertama adalah ubah mindsetnya. Jadi pola pikir seorang guru itu harus berubah. Artinya dengan dia mengubah pola pikirnya, dia harus mencari tahu ya apa sih sebenarnya gitu. Jangan ketika dia mendapatkan kurikulum berbasis cinta terus dia bingung. Oh ini apa lagi, malas lah guru ngajarnya ini bolak-balik ganti berubah lagi gitu. Nah pada dasarnya dia tidak harus begitu, tapi dia ubah aja pola pikir dia bahwa ini adalah ke depan untuk yang lebih baik. Jadi memang harus mendukung dari program yang dibuat oleh pemerintah, ya kan? Kemudian proaktif mencari informasi. Jadi kita harus proaktif mencari informasi. Apa sih ya kurikulum berbasis cinta itu? Kita kan bisa buka searching ya, sebelum kita mengetahui kita bisa searching. Kemudian kita bisa kerjasama dengan kelompok KKG, kemudian MDMP, sehingga kita yang tadinya mengenal kurikulum berbasis cinta itu hanya 20%, tapi karena kita sudah mengikutkan daripada KKG dan MDMP tadi, akhirnya bisa menjadi 60-70%. Kemudian itu kita juga belajar dalam komunitas yang kolektif tadi. Jadi komunitas-komunitas seperti MGMP dan KKG ini juga kan dengan yang kita membersamai mereka belajar tentang kurikulum yang baru,
muncul ya sesuatu yang mungkin inovasi kita terhadap kurikulum berbasis cinta itu gitu. Dengan kombinasi dukungan sistematis dari sekolah dan inisiatif proaktif para guru tadi, maka keterkejutan akibat perubahan kurikulum dapat diminimalisir tentunya Mbak Putri ya, dan transisi dapat berjalan dengan lancar. Demikian menurut saya nih Mbak Putri. Berbicara tentang kurikulum berbasis cinta, Ibu. Sedikit tentang kurikulum berbasis cinta, kira-kira itu mengutamakan apa? Ya. Kalau kita berbicara tentang kurikulum berbasis cinta sebenarnya sudah dari dulu awal ya. Kenapa? Karena mengutamakan kecintaan itu memang ada. Terutama kalau di madrasah itu cinta pada yang kuasa itu harus ya. Jadi dan itu sudah kita terapkan sebenarnya kepada anak-anak madrasah kita. Kenapa? Karena ketika mereka bangun pagi, mereka itu juga kan sudah harus melaksanakan sholat subuh, ibadah. Nah di situ kita sudah mengajarkan cintanya kita kepada Allah ya. Itu salah satu loh pengajaran dalam kurikulum berbasis cinta. Kemudian bagaimana kita menikmati sarapan pagi dengan berdoa dan menikmati sarapan pagi itu dengan tidak bersisa gitu. Jadi cintanya kita kepada makanan itu juga kan itu seperti yang pembelajaran yang mungkin dari awalnya itu yang kita sebenarnya tidak tahu, dan sekarang sudah di lingkup atau diikat melalui suatu kurikulum gitu. Dibungkus ya melalui kurikulum jadi dia lebih dikuatkan begitu Mbak Putri. Oke baik Bu, untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kayaknya kita mau break dulu nih. Sahabat IB Podcast, jangan kemana-mana. Setelah break kita akan lanjut ke pertanyaan yang lebih seru nih. Bersama saya tentunya Putri Nurasikin sebagai host pada episode kali ini. Bye-bye. Oke, kembali lagi bersama kami IB Podcast Kementerian Agama Kabupaten Asahan. Nah, untuk lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu tantangan nih Bu. Nah, kira-kira tantangan apa yang sering muncul saat guru harus menjelaskan ke orang tua murid ketika anak muridnya itu berbeda ketika di rumah atau berbeda sewaktu dia di sekolah atau di kelas begitu Bu. Kira-kira tantangan apa ya? Jadi tantangannya itu biasanya pertama adalah perbedaan persepsi orang tua tentang anak. Yang tadi anaknya itu baik, pendiam di rumah, tapi ini bisa menjadi stand komedian ya kalau dia di sekolah. Itu memang salah satunya memang guru yang menyampaikannya kepada si orang tua. Tapi apakah orang tuanya itu menerima? Sebagian mungkin orang tua bisa menerimanya ya, tapi sebagian juga memang mereka tidak menerima. Kenapa? Karena tadi perbedaan persepsi tadi bahwa dia tetap menanamkan kepada si guru bahwa anak saya baik, anak saya tidak mungkin begitu ya. Kemudian yang kedua bahwa perasaan orang tua yang terancam. Nah, ketika seorang guru itu mengatakan bahwa ibu izin anak ibu itu terlalu aktif di sekolah, ibu izin anak ibu suka gangguin, usilin teman-temannya. Nah, itu sebenarnya dia sudah tahu itu bahwa anaknya itu demikian, tapi dia karena merasa itu adalah suatu yang membuat dia nanti tercoreng, ya, maka akhirnya dia tetap bertahan, tidak begitu ya. Nah, yang ketiga adalah pengalaman anak itu pasti berbeda di rumah dengan di sekolah. Kadang-kadang karena sekarang kan Mbak Putri banyak yang kita punya anak cuma satu atau dua ya Mbak Putri. Jadi ketika dia itu tidak punya teman main gitu ya. Nah, ketika dia di sekolah dia itu banyak teman-teman gitu. Nah, bagaimana supaya teman itu memperhatikannya? Jadi dia itu bisa aja buat usil teman-temannya, jadi ya seperti gimana melucu atau bagaimana. Jadi biar teman-temannya itu memperhatikan dia. Sebenarnya anak itu pengen diperhatikan, apalagi seperti kita ya Mbak Putri, itu kita kan pasti punya anak juga. Cuman anak kita juga itu kan bukan kita yang urus ya, pasti ada orang yang jaga di rumah gitu. Dan begini juga kan, kita ngelihat anak-anak ini karena dia di rumah nanti pulang sekolah masih sendiri, sementara kita itu juga pulang sudah sore. Jadi memang
guru itu memang menyampaikan sebenarnya apa yang terjadi di sekolah atau di madrasah itu. Namun bagaimana orang tua menerimanya, intinya bahwa mengkomunikasikan perbedaan perilaku di dua lingkungan yang berbeda anak-anak ini kepada orang tua itu harus memang baik, tidak menghakimi, tidak menjustis bahwa anaknya Ibu Lela itu jahat loh, tidak. Anaknya Ibu Fani itu sepertinya kurang sopan, tidak. Jadi memang harus kita memberikan komunikasi yang baik kepada mereka. Saya kasih ini ya Bu, Mbak Putri. Ada seorang pakar komunikasi itu Harold Glasgow ya, dia menyatakan ya, who says what in which channel to whom with what effect. Jadi ketika kita berkomunikasi yang baik, karena unsur komunikasi itu kan ada 5 ya Mbak Putri, ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, media, dan efeknya. Ketika kita berkomunikasi yang baik, maka komunikan ini pasti akan menerimanya dengan baik dan dia tidak menimbulkan efek yang negatif. Akhirnya ketika komunikasi itu memang sudah terjalin dengan baik, dia pasti menerimanya bahwa oh iya, anak saya memang selama ini sendiri Ibu, jadi kalau dia pun agak bertingkah di sekolah atau di madrasah, mohonlah Ibu diberi keluangan agar dia itu bisa tidak begitu, gitu kan. Jadi bagaimana seorang guru itu menyampaikan ke anak tadi. Jadi dengan komunikasi yang baik ini Mbak Putri, saya pikir orang tua itu tidak akan tersinggung dengan yang disampaikan seorang guru, dan guru juga nyaman jadinya ya. Maka itulah dia komunikasi yang baik tadi. Demikian Mbak Putri. Berarti kalau anak-anak itu mungkin kalau di sekolah dia lebih ekspresif. Iya, bisa saja terjadi demikian Mbak Putri, tapi tidak semua anak loh ya. Ya. Jadi saya sudah ambil kutip bahwa tidak semua anak demikian, tapi memang kebanyakan karena memang sekarang juga orang tua dari anak-anak itu ayah ibunya kan selalu bekerja. Jadi anak-anak itu juga pulang sekolah dia sendiri di rumah, dia mau main itu main kemana? Apalagi kalau dia anak tunggal, pasti paling dia kalau perempuan paling pegang boneka. Anak sekarang game ya atau Androidnya, jadi memang kita harus paham ya. Iya, perkembangan anak itu juga kita harus paham dan kita sampaikan kepada orang tuanya dengan komunikasi yang baik. Penyampaiannya harus Ya, baik, iya, betul, komunikasinya harus baik. Iya, benar sekali. Baik, luar biasa sekali ya jawabannya. Kemudian Bu, kalau ada satu kebiasaan di madrasah nih yang pengen Ibu revisi, kira-kira apa itu? Kebiasaan anak-anak ya, Iya. ya. Jadi gini Mbak Putri, kadang-kadang ketika kita seorang guru itu mengajar di depan ya Mbak Putri, itu ya sedang nyantai dia mengajar atau dia menulis, pastinya ada anak yang, Ibu permisi dong gitu ya, saya mau keluar, alasannya nih buang air kecil. Nah satu anak keluar, kemudian nanti nyusul lagi anak yang lain keluar, ya ditunggu-tunggu sama gurunya itu kan, kok nggak datang-datang nih anaknya, ya kemana gitu kan, kok nggak muncul-muncul. Nah, akhirnya guru tadi mengikuti ya, didatangi kembali ke toilet, ini anak-anak kemana, ternyata tidak ada. Nah akhirnya diputar-putar, mereka adanya di kantin. Nah di kantin ketahuan gitu kan, biasalah anak-anak, aduh maaf ya Bu, aduh Pak maaf ya, aduh perutnya lagi lapar gitu atau bagaimana gitu. Jadi maka kita marah, cukup ya senyum, lu sedada aja Mbak Putri, lu sedada dan ayo masuk saya masuk paling gitu ya, kita bilang jangan buat lagi ya sayang gitu. Kita nggak boleh marah dong sama mereka gitu. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa pengalaman paling mengharukan Ibu yang buat Ibu merasa ini alasan saya bangga berada di dunia pendidikan madrasah? Oh gitu ya, sebenarnya pengalaman itu banyak ya, apalagi di guru madrasah. Pertama adalah perhatian personal terhadap kebutuhan anak. Jadi ada guru madrasah kita itu yang memang dia ketika mengajar jamnya itu dia lebihkan kepada anak-anak yang kurang. Jadi ada madrasah itu memang anaknya ada yang inklusif, ada juga. Jadi dia mengajar anak inklusif ini memang harus lebih daripada anak yang tidak inklusif. Ya, jadi dia memang
memberikan les tambahan terhadap anak ini sehingga anak ini bisa lebih mengerti, atau juga bisa kepada anak yang memang kurang cepat dia mengerti. Ada beberapa guru yang mau Mbak Putri dengan ikhlas mengajar, menambah jam pelajarannya kepada anak-anak tadi gitu. Yang kedua, dampak nyata pada karakter dan moral si anak. Yang tadinya anak itu ketika masuk madrasah tidak pakai assalamualaikum mungkin di kelas, atau tidak menyalami guru atau bagaimana, tetapi sekarang dia itu sudah masuk itu sudah assalamualaikum gitu, atau sikap dan moralnya itu sudah mulai berubah, dan itu juga dipahami oleh orang tuanya dan dirasakan. Kenapa? Yang tadinya anaknya itu misalnya masuk ke rumah itu tok 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 tok, mak ya gitu kan ya, dia langsung masuk nyelutuk aja. Nah sekarang ketika dia pulang ke rumah itu dia sudah bilang assalamualaikum, terus dia salam orang tuanya. Itu sebenarnya ya didikan daripada guru-guru madrasah kita juga ya. Jadi hal-hal yang kecil itu juga memang sudah merupakan dampak nyata yang bagus. Dan yang ketiga adalah pengorbanan guru di balik layar. Jadi kalau kita bilang bagaimana sih pengorbanan guru itu di balik layar, begini Mbak Putri. Ada ya guru itu misalnya dia mau mengajarkan misalnya ini pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan sosial dulu ya namanya, itu IPS itu ya. Jadi tentang bagaimana sejarah, bagaimana dunia ini, maka pastinya harus ada alat misalnya globe gitu ya. Jadi dia bisa menunjukkan kepada siswanya ini loh, Pulau Indonesia itu ini, Pulau Indonesia itu ada, di Indonesia itu ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya ya. Tapi ketika alat itu tadi tidak ada, maka guru tadi ini Mbak Putri dia itu di rumah itu sudah dia siapin karton yang dia gambar ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, sehingga dia menyampaikan kepada siswanya ini anak-anak sekalian ini loh gitu, ini loh Pulau Sumatera itu terbagi dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Jadi anak-anak itu mengerti. Walaupun globe yang harus ada di sekolah atau madrasah atau peta besar yang harusnya ada itu tidak ada gitu. Jadi memang guru ini luar biasa, pengorbanan guru di balik layar. Apalagi kalau guru itu sekarang Mbak Putri tahu kan ya, pemetaan itu dia itu ada yang ditempatkan jauh loh ya, dari keluarganya, dari suami, dari istri, bahkan dari anak-anaknya. Tapi walaupun demikian dia punya tanggung jawab gitu ya. Jadi mungkin inilah yang harus saya lakukan buat anak-anak. Jadi keluarga itu nanti dulu gitu ya. Memang anak-anak itu the first ya, yang pertama tujuannya. Dan yang keempat, yang terakhir Mbak Putri, itu akan terasa ketika ucapan terima kasih pada anak-anak. Jadi ketika kita sudah menyampaikan pembelajaran dengan baik, ya, komunikasi juga kita intens yang baik kepada anak-anak, dan ketika anak-anak itu salah, kita tidak begitu memarahinya, tapi memberikannya solusi yang terbaik atau menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang dia bisa mengerti. Ini anak ini akan menyampaikan terima kasih Bu, gitu ya. Jadi kadang-kadang hal yang demikian kita terharu aja Mbak Putri ya. Ya benar, ketika anak-anak itu menyampaikan demikian, ada satu yang orang itu tidak bisa balas pakai uang gitu ya. Memang anak-anak itu artinya kita sudah sukses nih mengajar mereka sudah ucapkan hal-hal yang terima kasih gitu Mbak Putri. Saya kadang-kadang kalau ada yang demikian ya, misalnya anak saya aja nih contoh nih Mbak Putri, kalau udah di rumah gitu kan, saya minta tolong dia misalnya ini gimana, saya kasih tahu, terus dia bilang makasih ya Mak, itu ada sesuatu yang gimana gitu Mbak Putri. Jadi saya merasa itulah guru-guru tadi ya, kenapa saya senang aja berkecimpung di dunia pendidikan tadi, karena anak-anak ini dari yang tidak tahu dia menjadi tahu, dari yang sedikit moralnya yang mungkin agak-agak ada yang negatif, sekarang sudah pada positif semua. Jadi kita memang momen-momen yang begini Mbak Putri yang memang harus kita syukuri ya, kita syukuri yang memang selaku guru itu memang banyak sih sebenarnya tantangannya, cuman
yang begini ini merupakan suatu yang wow, ini loh saya gitu. Dan saya bangga aja Mbak Putri berkecimpung di dunia pendidikan bersama dengan guru-guru yang memang seperti tadi pertanyaan Mbak Putri, bagaimana mereka dari awal tadi ya, bagaimana mereka mengajar dan mendidiknya. Demikian Mbak Putri. Wah, sangat mengharukan ya teman-teman. Iya. Karena banyak pengorbanan guru begitu ya, Iya, Bu, dedikasi iya. guru. Iya. Terakhir nih Bu, Iya. kalau boleh Mhm. Ibu gambarkan Mhm. tentang guru madrasah dalam satu kalimat. Kalimatnya yang lucu ya Mbak Putri. Iya, boleh. Iya. Jadi guru madrasah itu sebenarnya bisa kita aplikasikan seperti multitasking berjalan ya. Wow. Jadi multitasking berjalan itu begini, seorang guru madrasah itu dia bisa mengajar tentang keagamaan, dia juga bisa mengajar tentang ilmu pengetahuan umum, dia juga bisa di justice untuk menjadi penceramah, bisa, itu pasti bisa kalau guru madrasah disuruh ceramah itu pasti bisa. Kemudian ketika dia ada kegiatan di madrasah itu pasti mereka jadi koki ya, sana kemari ya, itu kita bilang sebagai koki. Dan satu lagi yang lucunya, mereka bisa jadi intel loh, bisa menjadi intel Mbak Putri. Intel itu begini, ketika ada barang-barang anak madrasah atau siswa madrasah itu yang hilang, ada sepatu atau tas atau topi atau apanya lah semua gitu, pasti mereka kan tanyanya kepada gurunya, Bu, sepatu saya hilang sebelah gitu. Nah ini pasti ibunya pasti cari ya, pasti cari kemana-mana gitu, pasti dengan keintelijenan dia itu sebagai seorang guru, dia pasti dapat itu seperti itu. Dia pasti ketemu. Kenapa? Karena dia tahu anak yang ini karakternya begini, anak yang ini jahil, anak yang begini ini dia udah tahu tuh. Satu kelas itu, guru kelas itu dia harus tahu 30 anak itu dia tahu gitu. Jadi dengan demikian itulah makanya saya katakan seorang guru itu multitasking berjalan ya. Banyak peran. Iya, banyak peran benar ya. Dia juga bisa seorang ibu yang benar-benar melindungi anaknya ketika anak itu memang sedih, nangis. Jadi itulah dia Mbak Putri. Demikian. Jadi saya juga mengucapkan ini Mbak Putri, kebetulan besok adalah Hari Guru Nasional yang ke-80. Saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional ke-80 untuk seluruh guru. Ya bukan aja di Indonesia, tapi yang ada di luar negeri yang namanya tenaga pendidik, walaupun tidak sama HGN-nya kepada kita, tapi saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional ya. Semoga guru-guru kita ini semakin profesional, tabah, dan ya tentunya mendapatkan rezeki yang berlimpah ya tentunya, karena memang seorang guru itu pekerjaannya itu memang murni, ketika dia ikhlas amal zariyahnya itu akan berjalan. Demikian Mbak. Terima kasih Ibu. Luar biasa sekali episode hari ini. Banyak apa ya, kita jadi tahu gitu kalau guru-guru itu banyak pengorbanannya, dedikasinya untuk merubah murid yang tadinya tidak tahu menjadi tahu begitu ya. Nah, pertanyaannya sudah semua nih Bu, dan jawabannya sangat-sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah Mbak Putri ya, alhamdulillah. Ya. Oke teman-teman, kita berada di akhir nih penutup acara. Untuk semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik dan sangat luar biasa tentunya. Jangan lupa tonton kita sampai akhir, sampai di episode selanjutnya nanti. Saya Putri Nurasikin sebagai host episode hari ini mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya menonton kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.